Selamat sore Bapak Hamdan dan teman-teman. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Green Management. Ada 3 CPMK yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pertama Green Human Research Management, kedua Ecopreneurship, ketiga Ecotourism. Yang pertama adalah Green Human Research Management. Green Human Research Management adalah integrasi praktik keberlanjutan dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada peran strategis SDM dalam mendukung tujuan lingkungan. Pentingnya Green Human Research Management. Yang pertama, kontribusi terhadap keberlanjutan, yaitu mengarah kepada kebijakan SDM untuk mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan, menciptakan budaya perusahaan yang peduli lingkungan. Kemudian fungsi Green Human Research Management. Yang pertama, rekrutmen berkelanjutan, yaitu pemilihan karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan perusahaan, menyertakan pertimbangan lingkungan dalam proses rekrutmen. Yang kedua, pengembangan karyawan, yaitu program pelatihan yang fokus pada kesadaran lingkungan, dukungan pengembangan keterampilan yang mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, manajemen kinerja berkelanjutan, yaitu penilaian kinerja yang mencakup pencapaian tujuan berkelanjutan dan pengakuan prestasi dalam praktek berkelanjutan. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan yang berkelanjutan, yaitu kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan yang berkelanjutan, serta fleksibilitas waktu untuk mengurangi jejak karbon perjalanan. Contoh penerapan Green Human Resource Management yang akan saya jelaskan adalah dari PT Greentex Innovation. Mereka sudah menerapkan semua fungsi pada Green Human Resource Management, yaitu yang pertama adalah rekrutmen. Mereka melakukan perekrutan karyawan dengan pengetahuan dan komitmen pada inovasi hijau. Yang kedua, pada pengembangan karyawan, mereka membuat program pelatihan Eco Leaders untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan. Yang ketiga, pada manajemen kinerja, mereka melakukan penilaian kinerja mencakup target keberlanjutan dan partisipasi dalam proyek lingkungan. Yang terakhir adalah keseimbangan kerja dan kehidupan. Mereka menerapkan kebijakan kerja fleksibel dan dukungan untuk transportasi berkelanjutan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang Ecopreneurship. Sebelum saya menjelaskan tentang Ecopreneurship, saya akan menjelaskan tentang Sustainability dan Entrepreneurship. Sustainability adalah keberlanjutan merujuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah Entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kegiatan menciptakan dan mengelola bisnis baru atau memperluas bisnis yang ada dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Lalu, Ecopreneurship adalah bentuk wirausaha yang menekankan pada pembuatan dan pengembangan usaha bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Kemudian tentang Entrepreneurial Learning, yaitu proses belajar yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan wirausaha untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pemahaman tentang risiko dalam konteks berwirausaha. Kemudian, Eco-Innovation. Eco-Innovation adalah inovasi yang berfokus pada pengembangan produk, layanan, atau proses bisnis yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Menggabungkan keberlanjutan dengan strategi inovasi bisnis. Kemudian, transisi ekologis. Transisi ekologis adalah proses perubahan menuju ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang melibatkan transportasi fundamental dalam cara kita menghasilkan, mengkonsumsi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian fair trade. Fair trade adalah sistem perdagangan yang berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi bagi produsen di negara yang berkembang. Hal ini memberikan harga yang adil dan kondisi kerja yang layak untuk para produsen. Lalu ada konsumsi lokal. Konsumsi lokal adalah praktik membeli produk dan layanan secara lokal untuk mendukung ekonomi lokal dan mengurangi dampak lingkungan melalui pengurangan transportasi barang. Contoh penerapan Ecopreneurship pada studi kasus Ecobags. Ecobags didirikan dengan visi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menyediakan alternatif yang ramah lingkungan.
Ecobags menggunakan bahan baku organik dan daur ulang untuk memproduksi tas, mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Proyek sosial yang dibangun oleh Ecobags adalah program pemberdayaan masyarakat lokal untuk membuat tas tangan, menciptakan kesempatan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Ecobags juga aktif dalam pendidikan, memberikan edukasi lingkungan kepada pelanggan dan masyarakat tentang dampak positif penggunaan produk ramah lingkungan. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang ekoturism. Ekoturism adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada penghormatan terhadap alam, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung keberlanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati. Lalu, mengenai etika dalam pariwisata. Etika dalam pariwisata mencakup norma-norma perilaku dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi dengan lingkungan dan budaya setempat. Kemudian, hubungan antara etika dan ekoturism. Etika dalam ekoturism melibatkan penghargaan terhadap lingkungan, budaya lokal, dan keberlanjutan. Para wisatawan diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kemudian tentang mass tourism precautionary principle. Mass tourism mengacu pada kunjungan yang melibatkan jumlah wisatawan yang besar dalam suatu tempat yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan budaya setempat. Prinsip pencegahan atau precautionary principle. Prinsip ini menekankan tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi resiko terhadap lingkungan, kesehatan, atau budaya. Lalu tentang tourism dan precaution. Pariwisata yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem dan budaya lokal. Prinsip pencegahan dapat menekankan perlunya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak negatif. Lalu, pada penerapan precautionary principle, pengelolaan wisata yang berkelanjutan, yaitu mengadopsi model pengelolaan wisata yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan daya tarik alam. Kemudian, pembatasan jumlah wisatawan. Menetapkan batasan jumlah wisatawan untuk mencegah kerusakan berlebihan pada lingkungan dan memastikan pengalaman yang bermakna bagi pengunjung. Kemudian, edukasi dan kesadaran wisatawan. Meningkatkan pemahaman wisatawan tentang pentingnya prinsip pencegahan dan tanggung jawab mereka selama perjalanan. Kemudian, pemberdayaan masyarakat lokal. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil. Contoh penerapan ekoturism yang akan saya bahas adalah studi kasus ekoturism di Indonesia di Taman Nasional Komodo. Keberagaman hayati, Taman Nasional Komodo menjadi rumah bagi berbagai spesies, termasuk komodo yang merupakan spesies kadal terbesar di dunia. Conservation and Education Center, yaitu pendirian pusat konservasi dan edukasi di Pulau Rinca untuk melibatkan wisatawan dalam upaya pelestarian dan pelindungan komodo. Kemudian community involvement, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesadaran akan keberagaman hayati. Kemudian sustainable practices, menerapkan praktik-praktik berkelanjutan termasuk pembatasan jumlah wisatawan, rute yang ditentukan, dan edukasi tentang perilaku beretika selama kunjungan. Dampak positif ekoturism di Taman Nasional Komodo. Yang pertama adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Ekowisata di Taman Nasional Komodo membantu melestarikan populasi komodo dan lingkungan alamnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam manajemen pariwisata, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, edukasi lingkungan. Pendirian pusat edukasi meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Dan yang keempat adalah permodelan untuk destinasi lain. Suksesnya Taman Nasional Komodo sebagai destinasi ekoturism menjadi contoh bagi destinasi lain di Indonesia untuk menerapkan praktik berkelanjutan dalam pariwisata mereka. Sekian materi tentang green management yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share.